Hadirin hadirat perayaan Hari Muslih Maud radhiyallahu an yang saya hormati semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya materi saya ini 1 jam ya. Tapi saya berusaha mudah-mudahan 15 menit. Langsung ke slide saja ya. Jadi pada hari ini kita akan memperingati Hari Muslih Maud radhiyallahu an pada tanggal 20 Januari 2021. Dengan tema perjalanan hidup Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu an dan jasa-jasa beliau terhadap kemajuan Jemaat Ahmadiyah dan agama Islam. Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu an dilahirkan di Kadian tanggal 12 Januari 1889. Beliau adalah putra dari Hadrat Masih Maud alaihissalam dan Hadrat Sayyidah Nusrat Jahan Begum Sahibah radhiyallahu an. Pada 18 Januari 1889, ketika beliau umur 7 hari, beliau diakikahkan. Kemudian pada 1895, beliau mulai belajar Al-Quran dan tamat pada 7 Juni tahun 1897. Kemudian pada tahun 1898, beliau mulai sekolah Madrasah Ta'limul Islam. Tahun 1900 beliau mendirikan Lembaga Tashizul Azhan. Kemudian pada tahun 1902, ketika beliau masih berumur 13 tahun, beliau dinikahkan dengan Syeda Mahmuda Begum Sahibah radhiyallahu anha, putri Dr. Khalifah Rasiduddin Sahib radhiyallahu an. Kemudian tahun 1903, beliau mulai menulis nazam. Tahun 1905, yakni tepat 28 April, beliau melihat di dalam mimpi bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam telah menerima wahyu yang berbunyi, Inni ma'al afwaji atika bagtatan. Sesungguhnya aku menyertai engkau dengan pasukan yang dahsyat ya. Kemudian tahun 1906, beliau berpidato pertama kali di Jalsah Salanah Kadian. Pada saat itu umur beliau baru 16 tahun. Kemudian pada tahun 1907, Malaikat Jibril telah mengajarkan kepada beliau tafsir surah Al-Fatihah di dalam mimpi. Kemudian pada tahun 1908, ketika Hadrat Masih Maud alaihissalam wafat, beliau ketika itu berumur 18 tahun. Kemudian beliau berbaiat kepada Hadrat Khalifatul Masih yang pertama. Tahun 1909, beliau menulis artikel dalam bahasa Inggris dan diterbitkan di majalah Tashizul Azhan. Kemudian tahun 1910, Hadrat Khalifatul Masih awal menunjuk beliau sebagai Amir Majelis Sadar Anjuman Ahmadiyah. Beliau juga sebagai Kepala Madrasah Ahmadiyah dan beliau juga memimpin sholat berjamaah. Pada saat itu usia beliau baru 21 tahun. Tetapi bagaimana Huzur Khalifatul Masih awal sangat mempercayai Hadrat Muslih Maud. Pada tahun 1911, Hadrat Khalifatul Masih awal telah menuliskan nama Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu an di dalam sebuah amplop bahwa beliau akan menjadi khalifah berikutnya. Pada tahun 1912 beliau melaksanakan haji ke Mekah. Pada tahun 1913 beliau diangkat oleh Khalifatul Masih menjadi editor majalah Al-Fazal. Kemudian pada 14 Maret tahun 1914 beliau menjadi Khalifatul Masih yang kedua dalam usia 25 tahun. Pemilihan dihadiri sebanyak 2.300 anggota Ahmadi. Pada tahun 1914, beliau mengirim Hadrat Chaudhry Fateh Muhammad Sayal radhiyallahu an ke London dan beliau telah menerbitkan 2 buah buku. Tahun 1915, beliau mengirim sahabat Hadrat Masih Maud alaihissalam ke negara Mauritius
yakni Hadrat Sufi Ghulam Ahmad radhiyallahu an, dan beliau juga pada tahun ini telah menerbitkan 2 buah buku. Pada tahun 1916, Minaratul Masih di Kadian dan Darul Baiat di Ludhiana selesai direnovasi dan Masjid Al-Aqsa Kadian telah diperluas. Pada tahun 1917, beliau mengirim mubalik Hadrat Mufti Muhammad Shadiq radhiyallahu an ke London, dan telah selesainya Rumah Sakit Nur, Nur Hospital Kadian. Dan pada tahun ini juga beliau mengumumkan program wakaf zindagi. Pada saat itu telah mewakafkan sebanyak 63 orang pemuda Ahmadi. Kemudian tahun 1918 beliau membangun kantor Departemen Surat Menyurat Huzur. Pada saat itu dikepalai oleh Maulwi Abdurrahim Sahib. Kemudian pada saat itu karena mewabah pandemi influenza, beliau juga menangani masalah wabah influenza. Pada tahun ini juga beliau menerbitkan 3 buah buku. Pada tahun 1919, beliau membentuk Nazarat atau departemen. Beliau menunjuk sahabi Hadrat Maulwi Syekh Ali radhiyallahu an sebagai Nazir A'la pertama di dalam jemaat. Pada tahun ini juga Huzur berpidato di Hall Islamia College Lahore. Kemudian beliau juga ceramah pada jalsah dengan judul Irfan Ilahi dan Takdir Ilahi, dan ini juga sudah disebutkan di dalam khutbah Huzur pada Jumat yang lalu. Kemudian lanjut pada tahun 1920, beliau memulai pembangunan masjid pertama di London, Al-Fazal, dengan pada saat itu pengorbanan 5.000 orang anggota jemaat Kadian dan biaya terkumpul sebanyak 78.000 rupiah. Kemudian beliau mengirim Hadrat Mufti Muhammad Shadiq tablik ke Amerika. Dan pada saat itu juga Huzur menerbitkan sebuah buku, The Sign of the Truthfulness of the Holy Prophet SAW. Kemudian buku Tarke Mualat or Ahkami Islam dan juga buku Malaikatullah. Tahun 1921 beliau mengirim Hadrat Maulwi Abdurrahim Nayar ke London, ke Ghana. Kemudian beliau pada tahun itu juga berkunjung ke makam Nabi Isa alaihissalam yang ada di Srinagar, Kashmir, dan beliau berdoa di sana. Tahun 1922 diadakanlah majelis surah pertama. Pada saat itu 30 orang perwakilan dari Kadian dan 52 orang perwakilan dari jemaat luar Kadian. Dan pada tahun ini juga didirikan organisasi Lajnah Imailah dengan sadar pertama pada saat itu istri Hadrat Masih Maud alaihissalam, yakni Hadrat Sayyidah Nusrat Jahan Begum. Kemudian 1923, untuk pertama kalinya para pelajar dari Sumatera belajar ke Kadian. Tahun ini juga misi pertama Ahmadiyah telah berdiri di Bukhara, Jerman. Mengirim Syekh Mahmud Ahmad Sahib Irfani untuk membuka misi jemaat di Mesir dan membentuk majalah mingguan Kasrun Nil. Kemudian ini ada foto Hadrat Khalifatul Masih yang kedua sedang berfoto dengan Hadrat Maulana Rahmat Ali radhiyallahu an dan pelajar jamiah dari Sumatera. Kemudian tahun 1924 Huzur mengadakan kunjungan ke negara-negara Eropa, pada saat itu disertai 11 orang sahabat Hadrat Masih Maud alaihissalam. Beliau berpidato di Wembley Conference dengan judul Ahmadiyah The True Islam. Kemudian beliau juga mengunjungi negara-negara Inggris, Italia, Perancis, Mesir, Palestina, Israel, dan Syria, Damaskus. Dan di Syria inilah selama 3 hari tergenapilah sabda Rasulullah SAW bahwa Al-Masih Maud akan turun di sebelah timur Menara Putih dekat Damaskus. Dan jauh-jauh hari juga Hadrat Masih Maud alaihissalam sudah menubuatkan di dalam buku beliau Hadrat Hamamatul Busro bahwa summa yusafiru Masihul Maud au khalifatun min khulafaihi ilal ardi Damiskun, bahwa nanti Masih Maud atau khalifahnya, salah seorang dari khalifahnya akan melakukan perjalanan ke Damaskus. Kemudian ini foto Hadrat Muslim Maud radhiyallahu an beserta para sahabat Masih Maud alaihissalam yang masih hidup. Kemudian tahun 1925 beliau mengirim Syed Zainul Abidin ke Palestina dan Maulana Jalaluddin Syam ke Syria. Beliau menerbitkan juga buku Minhajut Talibin
Dan tahun ini juga beliau mengirim Hadrat Maulana Rahmat Ali radhiyallahu an ke Indonesia, dan tahun ini juga beliau membentuk Dewan Qadha. Tahun 1926 pembangunan Kasre Khilafat Qadian, kemudian peresmian Masjid Al-Fazl London dengan diwakili oleh Syekh Abdul Qadir Sahib. Pada tahun 1926 ini jugalah beliau membentuk Majelis Ansarullah. Tahun 1927 beliau meresmikan Amatul Hayy Library di Qadian. Kemudian 1928 beliau meresmikan Jamiah Qadian dengan prinsipal pertama Jamiah, yakni Hadrat Muhammad Sarwar Shah radhiyallahu an. Kemudian 1929 beliau mengadakan pertemuan dengan Gubernur Punjab Sir George Demon pada saat itu. Kemudian 1930 Hadrat Mirza Sultan Ahmad, yakni putra tertua Hadrat Masih Maud alaihissalam, telah berbaiat kepada Hadrat Khalifatul Masih yang kedua. Inilah makna bahwa Hadrat Muslim Maud akan membuat 3 menjadi 4. Kemudian tahun 1931 Hadrat Maulana Rahmat Ali radhiyallahu an telah meresmikan berdirinya misi pertama jemaat di Pulau Jawa. Kemudian Huzur kedua terpilih sebagai Presiden The All Indian Kashmir Committee. Kemudian misi jemaat pertama telah berdiri juga di Kolombo. Kemudian tahun 1932 Huzur meresmikan perumahan Darul Anwar Qadian dan meresmikan kantor baru Sadar Anjuman Ahmadiyah. Tahun 1933 Muhammad Ali Jinnah, tokoh Muslim India, dapat kehormatan berpidato di Masjid Al-Fazl London. Kemudian beliau dibujuk oleh Huzur untuk kembali ke India untuk berjuang bersama-sama. Kemudian 1934 buku Tazkirah diterbitkan. Kemudian Huzur pada tahun ini menikahkan putra beliau, yakni Hadrat Mirza Nasir Ahmad, dan juga menikahkan keponakan beliau, yakni Hadrat Mirza Masrur Ahmad. Hadrat Mirza Mansur Ahmad ini adalah ayahanda dari Huzur kelima. Kemudian Huzur juga mengirim putra beliau, Hadrat Mirza Nasir Ahmad, kuliah di Inggris, di Oxford University. Pada tahun ini juga penentangan terhadap jemaat oleh golongan Ahrar semakin kuat, dan Huzur pun mencanangkan gerakan Tahrik Jadid. Tahun 1935 Huzur mengirimkan Maulana Ahmad Kham Nasim untuk mendirikan misi jemaat di Burma atau Myanmar. Mengirimkan Maulana Gulam Hussein Ayas ke Singapura. Mengirimkan Maulana Sufi Abdul Ghafur ke Hong Kong dan Cina. Mengirimkan Maulana Sufi Abdul Qadir Nias ke Jepang. 1936 Huzur mengirimkan Maulana Ramzan Ali ke Argentina dan Maulana Muhammaduddin ke Albania. Tahun 1937, misi jemaat berdiri di Yugoslavia dan Hadrat Maulwi Nazir Ahmad Ali dikirim ke Sierra Leone. Tahun 1938, beliau mendirikan Majlis Khudamul Ahmadiyah dan Atfalul Ahmadiyah. Kemudian pada tahun ini Huzur mengunjungi Hyderabad. Tahun 1939, Huzur mendirikan Majelis Nasiratul Ahmadiyah. Tahun ini Hadrat Mirza Nasir Ahmad telah ditunjuk sebagai Prinsipal Jamiah Ahmadiyah. Tahun 1940 Huzur mendirikan Majelis Ansarullah. Tahun 1941 Maharaja Patiala telah berkunjung ke Qadian untuk menemui Huzur. Tahun 1942 Huzur mengirimkan Maulana Muhammad Syarif sebagai Mubalik Palestina. Tahun 1943 Huzur membentuk Komite Ifta, yakni Dewan Fatwa. Kemudian pada tahun 1944, Huzur telah menerima ilham dari Allah Ta'ala bahwa beliaulah Muslim Maud yang telah dinubuatkan. Tepat pada 20 Februari 1944, beliau mengadakan jalsah Hari Muslim Maud pertama di Hoshiarpur. Pada saat itu ada 18 orang mubalik yang ditunjuk mengisi ceramah. Lalu Huzur masuk ke kamar tempat dahulu Hadrat Masih Maud alaihissalam menerima wahyu, dan beliau pun berdoa lama di sana. Tahun 1945 Taklimul Islam College Qadian telah dibangun. Selesai Perang Dunia Kedua, Huzur mengirim 22 orang mubalik ke luar negeri. Tahun 1946 Maulwi Karam Ilahi Zafar dan Maulwi Muhammad Ishaq dikirim ke Madrid, Spanyol. Dan Maulwi Muhammad Ibrahim dan Maulwi Muhammad Usman dikirim ke Italia. Ini gambar bagaimana Rabwah tahun 1947 ketika Huzur hijrah ke Rabwah.
bagaimana pada saat itu sangat tandus dan gersang. Ya. Dan Huzur dengan 200 truk ya, hijrah ke Rabuah dan meninggalkan 313 orang sahabat untuk menjaga Kadian. Dari 313 orang itu ada 11 orang sahabat Hadrat Masih Maud alaihissalam yang masih hidup untuk menjaga Kadian. Pada tahun 1948, Hadrat Mirza Wasim Ahmad, yakni putra Huzur kedua, tiba di Kadian dari Pakistan. Kemudian tahun 1949, Huzur mengirim mubalik pertama Maulana Rashid Ahmad Chugtai ke Lebanon. Kemudian tahun 1950, yakni pada tanggal 15 September 1950, telah lahir Hadrat Sahib Zada Mirza Masrur Ahmad Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrul Aziz yang menjadi khalifah kita sekarang. Jadi Huzur kita sekarang berumur sekitar 71 tahun ya. Kemudian pada tahun 1951 Masjid Mubarak Rabuah selesai dibangun. 1952 pembangunan kantor Huda Markas. Tahun ini juga telah wafat istri Hadrat Masih Maud alaihissalam, yakni Hadrat Sayyidah Nusrat Jahan Begum. Tahun 1953 Ta'limul Islam College Rabuah telah dibangun. Tahun 1954 Huzur ditikam menggunakan pisau oleh seseorang setelah sholat asar di masjid. Huzur lalu menunjuk Hadrat Mirza Nasir Ahmad sebagai Sadar Ansar Markas. Tahun 1955 Huzur mengirimkan 8 halaman buku Hakikatul Wahyi, tulisan tangan asli Hadrat Masih Maud alaihissalam ke Jemaat Indonesia. Pada saat itu diterima oleh Ketua PB, yakni Raden Hidayat. Dan pada tahun ini juga Huzur berkunjung ke negara-negara Eropa sekalian beliau berobat. Nah, ini adalah foto bagaimana Rabuah pada saat ini sangat indah ya, dibandingkan ketika Huzur pertama sekali berhijrah ke Rabuah yang gersang dan tandus. Kemudian 1956 diadakan pembangunan Fazli Umar Hospital dan kantor Ansarullah Rabuah. Tahun 1957 Huzur selesai menulis tafsir Sagir. Tanggal 27 Mei pada tahun ini pertama kali diadakan khilafat ya, hari khilafat. Tahun 1958 pertama kalinya Mubalighin Pakistan di bawah naungan program Waqfi Jadid. Tahun 1959 tahun ini Huzur memberikan khutbah Jumat terakhir karena faktor kesehatan beliau yang tidak mendukung. Tahun 1960 didirikan sekolah SMA pertama di negara Sierra Leone. Tahun ini diterbitkan majalah pertama Ansarullah Rabuah. Tahun 1961 wafat putra bungsu Hadrat Masih Maud alaihissalam, yakni Hadrat Mirza Syarif Ahmad. Beliau ini adalah kakek dari Hazrat Khalifatul Masih kita, Hadrat Khalifatul Masih yang kelima. Kemudian 1962 pembangunan kantor Waqfi Jadid dan sekolah Nusrat Girl High School telah selesai. Kemudian 1963 wafat pula putra Hadrat Masih Maud alaihissalam yang kedua, yakni Hadrat Mirza Bashir Ahmad radhiyallahu an. Tahun 1964 pemerintah melarang peredaran buku Hadrat Masih Maud alaihissalam dengan judul Ek Galati Kaizalah, yakni memperbaiki suatu kesalahpahaman. Terakhir pada tahun 1965, yakni tepatnya 8 November, Hadrat Muslim Maud radhiyallahu an wafat di Rabuah. Lalu majelis pemilihan khalifah yang telah dipimpin oleh Hadrat Mirza Aziz Ahmad radhiyallahu an mengadakan pemilihan, lalu terpilihlah Hadrat Mirza Nasir Ahmad sebagai Khalifatul Masih yang ketiga. Nah, ini karya Hadrat Muslim Maud radhiyallahu an sebanyak 225 judul buku. Terdiri dari buku ilmu kalam, akhlak dan kerohanian, tentang Rasulullah SAW, tentang ilmu sejarah, ilmu fikih, ilmu hukum, tentang jemaat, tentang politik sebelum berdiri Pakistan, tentang politik sesudah berdiri Pakistan, tentang ekonomi, budaya, sosial, dan lain-lain. Total 225 buku yang ditulis oleh Hadrat Muslim Maud. Kemudian beliau juga menulis tafsir kabir sebanyak 10 jilid dan menulis tafsir sagir. Jadi tafsir yang kita baca setiap subuh ini hanya tafsir sagir ya. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.